Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.6 tentang masa reformasi. Masa reformasi adalah masa yang berlangsung di Indonesia dalam rentan waktu 1998 sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana sih masa reformasi itu? Kita pahami dulu arti dari reformasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi berarti suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan baik itu di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Jadi, reformasi yang kita bahas yaitu gerakan politik sebagai koreksi terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru yang ternyata telah menyeleweng nih dari amanat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kronologi terjadinya masa reformasi? Kita bahas ya. Dari tahun 1997, Indonesia mengalami krisis multidimensional, diawali dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara. Jadi merupakan efek domino nih dari krisis moneter yang terjadi di Thailand, kemudian diikuti penurunan nilai tukar mata uang negara lain, salah satunya ya melanda Indonesia. Jatuhnya nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, dolar naik 6 kali lipat. Hal ini berimbas pada krisis lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, dan yang terakhir krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Krisis ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kehidupan Orde Baru banyak ditopang oleh hutang luar negeri, sehingga pemerintahan Orde Baru menumpuk hutang kepada lembaga keuangan internasional yang semakin hari ternyata semakin menggunung dan berdampak pada rapuhnya perekonomian nasional. Yang kedua, banyaknya investor asing masuk dan mematikan investor dalam negeri, sehingga terjadi peristiwa malari di mana investor dari Jepang secara besar-besaran masuk ke Nusantara dan berdampak negatif nih bagi investor dalam negeri. Dan yang terakhir, perekonomian semakin turun dan tak teratasi oleh pemerintahan. Kondisi politik pada saat itu pun tidak stabil, di mana pemilu 1997 ternyata Golkar menang lagi nih, sehingga Soeharto lanjut menjadi presiden dari 1998 sampai 2003. Jadi terpilih lagi nih untuk ke-7 kalinya sebagai presiden. Dianggap banyak penyimpangan politik, tapi yang menang Golkar lagi. Dia terus nih yang kepilih. Akhirnya terjadi penolakan di mana-mana, mahasiswa pada demo, diperparah dengan krisis sosial. Yang pertama adanya pembangunan yang tidak merata. Kemudian pada awal tahun 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan terhadap etnis Tionghoa. Kenapa terhadap etnis Tionghoa? Karena perekonomian pada saat itu terlalu didominasi oleh Tionghoa. Jadi pemerintah membuka lebar nih investor asing, dan etnis Tionghoa salah satu investor yang mensukseskan program tersebut. Krisis di berbagai bidang tersebut menyebabkan krisis legitimasi atau krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto, sehingga memunculkan aksi protes di mana-mana. Sebagai kekuatan moral dari gerakan reformasi pada saat itu adalah kalangan mahasiswa. Mahasiswa dan masyarakat luas berdemo dan menuntut 6 agenda reformasi. Yang pertama, adili Soeharto, kemudian yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga penghapusan dui fungsi ABRI, kemudian yang keempat otonomi daerah seluas-luasnya, yang kelima supremasi hukum atau penegakan hukum seadil-adilnya, dan yang terakhir tentu saja pemerintahan yang bebas dari KKN. Jadi dibersihkan semua tuh dari korupsi, kolusi maupun nepotisme. Gerakan reformasi ini ternyata harus dibayar mahal oleh putra-putra bangsa dalam peristiwa Semanggi, di mana terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan mahasiswa. Gugurlah 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Di antaranya ada Hafidin Royan, kemudian Elang Mulia Lesmana, Hendy Wansi, dan yang terakhir Heri Hartanto. Bukan cuma di Jakarta, peristiwa tragis ini disusul dengan peristiwa Gejayan Kelabu di Yogyakarta yang juga mengakibatkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma
yaitu Mosas Gatot Kaca. Namanya sekarang diabadikan dalam nama jalan di kota tersebut. Gugurnya mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi tidak menyurutkan mahasiswa dan masyarakat untuk terus melanjutkan aksi demonstrasi untuk menuntut perubahan. Gelombang demonstrasi malah semakin meluas, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Huru-hara di mana-mana, aksi boikot, pembakaran gedung-gedung, dan kerusuhan lain terus berlanjut. 12 sampai 13 Mei 98 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar. Kemudian 18 sampai 20 Mei 1998 suasana semakin tidak terkendali. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berusaha menduduki gedung DPR MPR dan berusaha menyegelnya. Untuk apa mereka melakukan tindakan tersebut? Tentu saja menuntut agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya. Karena situasi yang sudah serba sulit, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan presiden dan tentu saja mengembalikan mandatnya kepada MPR. MPR kemudian menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto dan dimulailah era baru, yaitu era reformasi. Inilah presiden-presiden masa reformasi. Setelah Soeharto mundur dari jabatan presiden, kemudian B.J. Habibie dilantik sebagai presiden oleh MPR sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia akan diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Namun ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wapres itu harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Sedangkan Pak Habibie pada saat itu bersumpahnya di Istana Negara. Kenapa di Istana Negara? Karena situasi dan kondisi pada saat itu DPR sama MPR-nya sedang diduduki oleh para mahasiswa. Lalu kebijakan apa saja yang diterapkan ketika pemerintahan B.J. Habibie? Tentu saja yang pertama dia membentuk kabinet dulu yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan, di mana ada beberapa poin kebijakan politiknya. Yang pertama, kebebasan berpolitik dengan sistem multipartai, kemudian penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi masyarakat luas sudah bebas menyatakan pendapat mereka. Yang ketiga, menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kemudian yang keempat, pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode. Jadi satu periodenya kan 5 tahun jadi maksimal itu hanya 2 periode saja. Kemudian pemberian amnesti dan abolisi kepada para tahanan politik masa Orde Baru. Yang keenam, pelaksanaan pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai dari 141 partai politik yang mendaftar, dan hasil pemilu yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, kemudian PKB, P3, dan yang terakhir PAN. Dan poin ketujuh itu mengadakan jejak pendapat atau referendum bagi Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan pelaksanaan otonomi khusus. Hasil referendum dinyatakan bahwa mayoritas masyarakat Timur Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia, sehingga 30 Agustus akhirnya Timur Timur lepas. Pemerintahan B.J. Habibie hanya setahun 5 bulan dimulai dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Kita lihat dari 14 Oktober 1999 itu dilaksanakan sidang umum MPR, di mana B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden, namun ditolak karena beberapa faktor, diantaranya masalah lepasnya Timor Timur yang dianggap sebagai kejelekan dari pemerintahan Habibie. Kemudian 20 Oktober 1999 di rapat paripurna MPR diadakanlah agenda pemilihan presiden selanjutnya.
Selanjutnya, pemerintahan reformasi masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memerintah dari 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Jadi hanya setahun 9 bulan saja. Nah, gimana akhirnya Gus Dur jadi presiden? Itu karena didukung oleh koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Kita bahas kebijakan-kebijakannya. Yang pertama, membentuk Kabinet Persatuan Nasional dengan Gus Dur sebagai presiden dan Megawati wakilnya. Kemudian yang kedua, memisahkan antara TNI dan polisi. Kemudian yang ketiga, menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan menyetujui pengibaran bintang kejora. Yang keempat, membubarkan Departemen Penerangan dan Sosial, kemudian digantikan dengan Departemen Eksplorasi Laut. Dan selanjutnya beliau menggalakkan toleransi, sosok yang pluralis di mana Konghucu akhirnya diakui nih sebagai agama. Dan yang ketujuh itu menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional dalam ketetapan Presiden nomor 6 tahun 2000. Berakhirnya pemerintahan Gus Dur disebabkan akumulasi berbagai kebijakan beliau yang kontroversial. Di antaranya gagasan kerjasama perdagangan dengan Israel, kemudian terlibat dalam skandal Brunei Gate atau dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam, dan kasus Bulog Gate, dugaan pencairan dana yayasan dan kesejahteraan karyawan Bulog. Dan selanjutnya memberlakukan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR atau DPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu, dan yang terakhir membekukan Partai Golkar. Pemerintahan era reformasi selanjutnya, Haji Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau biasa kita kenal sebagai Ibu Megawati, menjadi presiden karena menggantikan Gus Dur yang dilengsarkan MPR ketika itu. Apa saja kebijakan Megawati? Tentu saja yang pertama, membentuk kabinet gotong royong, kemudian pembentukan KPK, selanjutnya otonomi khusus untuk Aceh dan Papua, dan pelaksanaan pemilu tahun 2004 di mana diikuti oleh 24 partai politik dengan agenda pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden secara langsung. Berakhirnya pemerintahan Megawati memerintah hanya 3 tahun 3 bulan saja dari 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Rentan waktu 2002 sampai 2003 ternyata pencapaian Megawati menurun diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kenaikan harga BBM, listrik, dan pajak. Kemudian yang kedua, privatisasi BUMN, yaitu penjualan aset negara, aset-aset badan usaha milik negara seperti Indosat dan Telkomsel. Dan yang ketiga, kedaulatan NKRI terancam dengan adanya perebutan Pulau Sipadan dan Likitan dengan Malaysia, yang akhirnya di Mahkamah Internasional diputuskan 2 pulau tersebut masuk ke Malaysia. Pada pembahasan sebelumnya, pemerintahan Megawati dikalahkan oleh SBY pada pemilu 2004, sehingga akhirnya SBY diangkat menjadi presiden ke-6 dan menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. SBY menjabat sebagai presiden selama 2 periode full dari 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Jadi pada awal pemerintahannya, beliau membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Selanjutnya, dana pendidikan 20% dari APBN, sehingga minimal sekolah 9 tahun itu gratis ketika era SBY. Kebijakan lainnya konversi minyak tanah ke gas, kesepakatan perdamaian Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, dan yang terakhir pemberian bantuan langsung tunai. Pemerintahan terakhir yang akan kita bahas di masa reformasi yaitu Joko Widodo, memerintah dari 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang. 2 periode juga, sama seperti pembahasan sebelumnya ya. Beliau menjadi presiden karena memenangkan pemilu atau pemilihan presiden secara langsung. Kemudian beberapa kebijakannya membentuk kabinet kerja dan kabinet Indonesia Maju.
Itulah pembahasan pemerintahan masa reformasi dari B.J. Habibie sampai dengan Joko Widodo. Sekian dulu materi kali ini. Ibu cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.